Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini kita akan melakukan persiapan apa saja yang dibutuhkan ketika nanti kita ingin menggunakan Codeigniter 4 ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan menginstal Exam, atau X ini artinya dari Cross OS. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan Mac OS atau Linux, teman-teman bisa gunakan Exam ini, atau Windows teman-teman bisa juga gunakan si Exam ini. Lalu A untuk Apache untuk servernya, M untuk MariaDB untuk database-nya, P untuk PHP, dan P terakhir untuk Perl. Namun kita tidak menggunakan Perl-nya teman-teman. Nah, lalu kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor kita. Lalu kita gunakan Composer untuk supaya nanti kita bisa menginstal Codeigniter-nya melalui command prompt. Lalu kita akan menginstal git bash. Nah, selanjutnya untuk Visual Studio Code-nya sendiri, kita nanti akan menginstal extension IntelliPense. Jadi ini nanti agar memudahkan kita saat menggunakan codingan PHP, bahasa PHP. Lalu kita akan menginstal Prettier. Jadi ini nanti untuk merapikan kode kita. Jadi ketika kita nanti menyimpan codingan kita, maka otomatis dia akan menjadi rapi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai indentasi. Dan yang terakhir kita akan menginstal menambahkan snippet ya, snippet. Kalau teman-teman tahu seperti di Sublime Text 3, kita kalau menuliskan HTML lalu pencet tab, otomatis dia akan dibuatkan. Nah, seperti itu snippet singkatnya. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman. Nah, begini teman-teman. Jadi kita akan mendownload si versi Windows-nya ya. Exam versi Windows. Nah, ini saya sudah download, jadi saya cancel aja teman-teman. Nah, di sini dia telah menggunakan PHP versi 7.4.9 yang artinya dia sudah memenuhi requirement minimalnya dari kalau kita ingin menggunakan Codeigniter ini. Jadi kalau Codeigniter ini dia minimal menggunakan PHP versi 7.2 begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk Composer, teman-teman bisa pilih di kotak download ini. Nah, lalu teman-teman kalau menggunakan Linux, teman-teman bisa kopikan ini. Lalu kalau menggunakan Windows, teman-teman bisa langsung download ini lalu dijalankan seperti itu. Nah, untuk Composer ini nanti dia akan disimpan di file .php di exam kalian ya teman-teman. Nah, di sini untuk examnya saya telah menyimpannya di E, lalu di sini. Di PHP, lalu di sini di exam ini ya, teman-teman. Di sini nanti kalau sudah terinstall, kalau teman-teman buka exam kontrolnya, maka akan muncul seperti ini. Sebentar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu nanti untuk penginstalan komposernya, teman-teman arahkan di PHP exe ini ya teman-teman. Jadi masuk ke exam, lalu PHP, lalu PHP exe ini teman-teman ya. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa download git-nya ya teman-teman. Nanti kalau kita kembali ke desktop, lalu kita klik seperti ini, klik kanan, maka dia akan muncul ini ya kalau sudah terinstall. Nah, ini kita coba dulu, kita buka git bash here. Lalu kita buka Composer seperti ini. Nah, kalau teman-teman udah install Composernya dengan benar, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ini saya besarkan dulu ya.
Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau tidak muncul seperti ini, maka teman-teman belum benar untuk penginstalan komposernya. Jadi tolong diperhatikan ya. Lalu kita bisa clear untuk membersihkan halaman ini. Kita clear seperti ini. Lalu kita akan cek si PHP kita. PHP -v ini. Nah, di sini saya telah menggunakan PHP versi 7.4.8. Lalu kita kalau ingin mencari PHP mana yang kita gunakan, misalkan teman-teman punya 2 PHP, kita tuliskan saja which PHP gini. Nah, di sini dia akan mencari di mana PHP mana yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan PHP yang diinstal melalui si exam ini, teman-teman. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa download si CodeIgniter-nya ya. Kita ke arah download ini. Nah, CodeIgniter 4. Ini teman-teman ke arah documentation ya, lalu klik online guide ini. Karena kita akan menggunakan Composer untuk menginstal si CodeIgniter-nya, jadi kita arahkan ke Getting Start Installation, Composer Installation gini. Nah, teman-teman bisa kopikan ini dan masukkan di ke Git Bash teman-teman ya nanti. Nah, tapi ini nanti jika teman-teman pengen menggunakan testing toolsnya. Tapi kita di sini akan menggunakan yang tidak ada testing toolsnya. Jadi teman-teman bisa kopikan ini. Lalu kita masuk ke folder exam. Lalu pindah ke htdocs. Nah, di sini nanti teman-teman bisa klik kanan. Lalu git bash here. Nah, lalu teman-teman kopikan ini. Oh, bentar. Di sini copy dan paste-nya tidak Ctrl C dan Ctrl V ya. Kita klik kanan lalu ke paste atau shift insert gitu. Lalu untuk nama foldernya teman-teman bisa tambahkan di setelah app starter ini. Misalkan namanya CI4 ini ya. Itu. Nah, ini nanti tergantung dari kecepatan internet teman-teman ya. Jadi nanti bisa berbeda-beda tergantung kecepatan internet masing-masing. Ini sepertinya akan cukup lama teman-teman. Jadi mohon maaf ditunggu saja. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti artinya instalasi CodeIgniter-nya sudah berhasil teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa cek foldernya. Teman-teman ketikkan ls ini. Nah, dia di sini berarti udah. Lalu teman-teman bisa masuk ke foldernya ya. cd change directory lalu ke ci4 ini. Nah, udah. Lalu teman-teman bisa tuliskan saja php spark serve ini.
Nah, ini artinya teman-teman sudah menyalakan si code igniternya. Nah, teman-teman untuk ngeceknya, teman-teman bisa kopikan ini. Ini kita copy. Lalu kita masuk ke browser kita. Nah, ini kita paste. Klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Artinya kita udah terhubung dengan si code igniter kita. Nah, lalu teman-teman perhatikan jangan memencet Ctrl C ya di sini, atau jangan mengclose halaman ini ya, window ini ya. Kalau teman-teman memencet Ctrl C, maka servernya akan diakhiri. Dan kalau di close, maka otomatis dia akan jalan. Nah, ini kan running session, misalkan kita oke, kita refresh, dia nggak akan jalan ya, muter gini terus. Nah kan nggak bisa. Nah, lalu selanjutnya kita akan menginstal di Visual Studio Code kita. Saya buka dulu Visual Studio Code saya. Nah, di sini teman-teman. Lalu kita akan install si IntelliFans. Ini benar. Kita ke arahkan sini, search extension, kita cari saja IntelliFans ini. Lalu teman-teman bisa pilih yang ini ya teman-teman, pilih yang ini ya. Lalu teman-teman install. Nah, ini sudah diinstal. Lalu teman-teman bisa tuliskan prettier gini. Nah, ini reload required, berarti teman-teman harus nge-reload ininya ya, nge-reload si Visual Studio-nya. Nah, prettier. Saya gunakan yang ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan install snippetnya ya. Teman-teman bisa file, lalu preference, lalu ke user snippet ini ya. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan new snippet gini, tuliskan saja html.json ini. Nah, ini kan saya sudah install, jadi saya akan buka sini saja. Kita cari user snippet html.json. Nah, begini teman-teman. Teman-teman bisa buka untuk PHP tag-nya. Jadi prefixnya kalau teman-teman mengetikkan PHP, maka dipencet, lalu dipencet tombol tab, maka dia akan muncul tag PHP seperti ini teman-teman. Sama seperti kita menggunakan si ini apa namanya, Sublime Text 3. Lalu selanjutnya kita buat inline echo. Kalau kita menuliskan PHP lalu di tab, maka dia akan PHP echo seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa save. Kalau sudah, maka otomatis proses instalasi dan persiapan untuk menggunakan code igniter telah selesai. Nah, sekian teman-teman, terima kasih telah menonton. Jika teman-teman masih bingung atau terdapat error, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.